Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Untuk pelajaran hari ini, karena masih masa pandemi, kita belajar daring dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Kita berdoa sama-sama ya. Sudah selesai berdoanya? Nah, kalau kalian sudah selesai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Bisakah kalian membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup dapat dikatakan hidup menurut ajaran agama Hindu karena pada makhluk hidup itu memiliki Atman, karena Atman adalah sebagai sumber hidup. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah: 1. Diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian Atman. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan sifat-sifat Atman. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan hubungan Atman dan Brahman. Yang keempat, kalian dapat menceritakan hubungan Atman dan Brahman. Penilaian pada materi ini akan Ibu ambil adalah penilaian dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Untuk lebih paham lagi, kita simak rangkuman materi yang telah Ibu siapkan dan akan Ibu tampilkan berikut ini. Ya, judul materi kita hari ini adalah sifat Atman dalam Bhagavad Gita, di mana di sana disebutkan beberapa sloka dalam Bhagavad Gita yang berkaitan dengan sifat Atman yang ada dalam Bhagavad Gita tersebut. Pengertian Atman. Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Dan Atman diartikan juga sebagai percikan terkecil dari Parama Atman. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman atau Sang Yang Wibu. Adapun sifat-sifat Atman adalah sebagai berikut. Yang pertama, Acedya, artinya Atman itu tidak terlukai oleh senjata. Yang kedua, Adahya, artinya sifat Atman itu tidak terbakar oleh api. Yang ketiga, Akledya, artinya tidak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, Acesya, artinya tidak terbasahkan oleh air. Yang kelima, Nitya,
artinya sifat Atman itu abadi. Yang keenam, Sarwagata, artinya sifat Atman ada di mana-mana. Yang ketujuh, Santanu, artinya tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan, Acala, artinya Atman itu tidak bergerak. Yang kesembilan, Avyakta, artinya sifat Atman itu tidak dilahirkan. Yang kesepuluh, Acintya, artinya sifat Atman itu tidak terpikirkan. Yang kesebelas, Awikara, artinya sifat Atman itu tidak berubah. Dan yang terakhir adalah Sanatana, artinya sifat Atman itu selalu sama dan kekal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan Atman dan Brahman. Adapun hubungan Atman dan Brahman itu adalah disebut dengan Advaita Vedanta, yang artinya bahwa memahami Atman sebagai Brahman seutuhnya, sehingga Atman mempunyai sifat yang sama dengan Brahman. Yang kedua, Visista Advaita Vedanta, artinya memahami Atman sebagai bagian dari Brahman itu sendiri. Yang ketiga, Advaita Vedanta, memahami bahwa Atman berjumlah sangatlah banyak. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini. Nah, setelah kalian menyimaknya, jika ada pertanyaan, kita bisa membahasnya bersama-sama. Untuk selanjutnya, Ibu memberi tugas kepada kalian untuk memberikan kembali hubungan atau menceritakan kembali hubungan Atman dan Brahman, sambil Ibu akan memberi penilaian. Kalau kalian sudah paham, kita simpulkan materi yang sudah kita bahas bersama. Untuk penilaian pemahaman kalian, Ibu akan memberi tugas atau tes pengetahuan di akhir pelajaran ini, yaitu pertanyaannya 1. Menjelaskan pengertian Atman. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Atman. Yang ketiga, menjelaskan hubungan Atman dan Brahman. Dan untuk tugas selanjutnya, kalian bisa membaca materi pelajaran tentang fungsi Atman dan upaya-upaya dalam mengenal Atman pada buku siswa yang telah kalian miliki. Demikian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.